Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Ada sumber menarik nih yang Anda bagikan wawancara David Bombal sama Jack Rhysider. Iya, Jack Rhysider, sosok di balik Darknet Diaries itu ya. Podcast cybercrime yang fenomenal banget. Betul. Kita mau coba telusuri nih perjalanannya dia. Yang agak unik ya. Dari teknisi jaringan biasa, kok bisa jadi pencerita kisah-kisah cyber yang memikat gitu. Nah, itu dia. Fokus kita memang mau mengurai itu. Gimana sih kombinasi skill teknis yang kuat, terus rasa penasaran yang gede banget, sama bakat cerita itu bisa nyambung jadi karir unik kayak dia. Sumbernya kan wawancara panjang, jadi detailnya banyak. Iya, makanya misi kita di sini mau coba saring lah. Pelajaran-pelajaran penting apa aja yang bisa Anda petik dari pengalamannya si Jack Rhysider ini. Sampai gimana dia bangun Darknet Diaries dari nol. Sampai sebesar sekarang ya? Iya, sampai sebesar sekarang. Termasuk, ya ngintip dikit lah proses di belakang layarnya gimana. Mari kita mulai telusuri bareng-bareng. Oke. Nah, perjalanannya Jack ini kan ternyata nggak mulus-mulus aja ya di awal. Banget. Lulus S1 IT yang generalis gitu, malah susah dia dapat kerjaan yang pas. Oh ya? Sumber kita bilang, dia sampai hampir 10 tahun kerja serabutan, malah di luar IT. Agak kaget juga sih dengernya. Kan IT biasanya dianggap, wah, menjanjikan gitu ya. Iya juga ya. Terus gimana titik baliknya? Nah, di sini nih pelajaran pertamanya menurut saya. Titik baliknya itu bukan gelar S1-nya ternyata, tapi justru pas dia dapat sertifikasi CCNA dari Cisco. Oh, CCNA. Padahal seringnya sertifikasi itu kayak nomor 2 gitu ya dibanding ijazah kuliah ya. Betul. Tapi buat Jack, CCNA ini kayak kunci sakti gitu. Langsung kebuka pintu buat kerja di Network Operation Center, NOC. Wow. Ini nunjukin pentingnya fondasi teknis yang praktis, yang bisa diukur. Kayak jaringan, atau OS, atau coding, sebelum kita jauh-jauh ngomongin cyber security. Iya. Jadi skill konkret ya, bukan cuma teori. Jack sendiri juga nekenin itu kan salah satu dari 3 pilar. Jaringan TCP/IP, OS server, atau coding. Betul. Itu jadi kayak kotak peralatan dasar lah buat ngerti serangan. Nah, setelah dapat kerja di NOC itu, gimana karirnya? Katanya dia sampai 10 tahun ya di satu perusahaan. Iya, loyal juga ya dia. Jarang loh di IT. Dia naik pangkat pelan-pelan dari teknisi NOC, akhirnya jadi security engineer. Tapi ada cerita unik pas wawancaranya kan? Haha, iya. Dia ngaku pas diwawancara buat posisi security engineer itu, dia sebenarnya belum gitu paham firewall Cisco ASA. Padahal itu syarat utama. Wah, nekat juga ya. Tapi kemauan belajarnya tinggi. Nah, disinilah latar belakang IT generalisnya itu mulai kepake banget. Oh, jadi justru pengetahuannya yang luas itu jadi aset, bukan kelemahan gitu. Tepat. Pengetahuan soal BIOS, cara kerja OS, gimana data disimpan, logika boolean, hal-hal yang mungkin pas kuliah kerasa misah-misah gitu ya. Iya, kayak dasar banget. Nah, pas masuk security, ternyata semua itu nyambung. Pemahaman menyeluruh itu yang bikin dia ngerti kenapa sebuah sistem aman atau enggak, bukan cuma gimana cara konfigurasinya. Oke. Jadi keluasan wawasan dasar itu jadi kekuatan ya di bidang spesialis. Betul, contoh bagus banget itu. Oke, jadi dia udah jadi security engineer nih. Tapi kayaknya dia nggak puas ya, cuma jadi tukang setting firewall gitu. Nggak puas dia. Sumbernya bilang dia merasa kurang proaktif. Peran awalnya kan lebih kayak administratif ya. Dapat tiket permintaan, kerjain. Kayak penjaga gerbang pasif gitu. Iya. Nah, dorongan buat lebih proaktif ini bikin dia inisiatif. Dia bangun semacam SOC, Security Operation Center, tapi versi mini gitu di kantornya. Oh, tanpa disuruh, inisiatif sendiri. Murni inisiatif. Dia mulai deh tuh, analisis log, threat hunting sendiri, terus kasih rekomendasi perbaikan. Wah, ini perubahan cara pikir yang lumayan gede ya. Dari reaktif nunggu tiket, jadi proaktif nyari masalah. Banget. Dan ini nyambung sama sisi kreatifnya dia juga kan. Katanya dia emang dari dulu suka bikin sesuatu. Oh iya, katanya di kantor juga suka bikin tools kecil gitu ya. Nah, itu dia. Di kantor bikin tools, portal internal. Di luar kantor, hasrat bikin-bikinnya ini dia salurin lewat blog teknis. Namanya Tunnels Up. Tunnels Up, buat apa tuh blognya? Tempat dia nyatat konfigurasi yang ribet,
Terus jelasin konsep susah pakai bahasa yang lebih gampang dicerna gitu. Oke, jadi kombinasi antara mungkin mulai agak jenuh ya, burnout sama kerjaan rutin, plus lihat orang suka sama tulisan di blognya, itu yang akhirnya bikin dia ngelirik podcasting. Tepat sekali. Dia ngeliat ada kayak kekosongan gitu di dunia podcast cybersecurity waktu itu. Kosong gimana maksudnya? Kebanyakan isinya kalau nggak berita terbaru yang cepat basi, ya wawancara pakar yang, jujur aja, kadang kering banget. Terlalu teknis, banyak jargon, susah dinikmati orang awam. Iya sih. Dia kangen sama format cerita yang utuh. Ada awal, tengah, akhir yang jelas tentang insiden cybercrime beneran. Inspirasinya dari mana tuh? Dia nyebut beberapa podcast panutan kan? Iya, dia suka banget gaya cerita di podcast kayak This American Life, Radio Lab. Kuat banget narasinya. Dia juga kadang nemu cerita keren nyempil di podcast teknis, kayak cerita John McAfee di Pulse Security Weekly. Terus dia mikir, kenapa nggak ada yang fokus bikin cerita utuh gitu ya di dunia siber? Nah, persis. Akhirnya, lahirlah Darknet Diaries. Strateginya itu loh, nargetin awam sama teknis sekaligus. Gimana caranya dia bikin seimbang? Konsep pola bergelombang itu unik kedengarannya. Itu dia kuncinya, wavy patterns. Jadi idenya tuh dia kasih gambaran besar ceritanya dulu, terus dia nyelam dikit ke detail teknis yang penting. Tapi habis itu cepet balik lagi ke alur cerita utama atau gambaran besarnya. Oh, jadi nggak kelamaan di teknisnya ya? Nggak kelamaan. Jadi yang teknis puas dapat dagingnya, yang awam nggak keburu bingung atau ditinggalin. Yang penting juga, dia nggak ngeremehin pendengarnya. Dia ngomongnya selevel aja. Kayak ngobrol sama orang pinter yang bisa paham kok kalau dijelasin dengan baik. Dan fokusnya bukan di alat canggih ya, tapi di ceritanya itu sendiri. Dia kan cerita mulai cuma pakai mic USB biasa aja. Betul banget. Prioritasnya jelas, storytelling. Dia sampai belajar serius soal ini loh. Belajar dari mana aja dia? Dia baca buku Out on the Wire karya Jessica Abel, isinya wawancara sama jagoan-jagoan radio dan podcast. Terus dia juga pelajarin materi Pixar in a Box dari Khan Academy. Biar paham struktur cerita yang bikin orang nagih. Wah, niat banget ya. Tujuannya jelas. Bukan cuma kasih info, tapi bikin pengalaman dengerin yang bikin, wah, nggak bisa berhenti gitu. Biarpun topiknya mungkin asing buat Anda. Yang menarik nih, skill cerita ini ternyata bukan hal baru buat dia kan? Justru pengalaman teknisnya ikut ngasah. Nah, ini koneksi yang keren. Dia cerita pernah dapat masukan di kerjaan lamanya, kalau kemampuan dia jelasin hal teknis yang rumit itu, berharga banget. Oh ya? Iya, dia sering dijadiin andalan buat ngadepin klien yang susah. Kenapa? Karena dia pinter komunikasi dan punya empati. Bisa nempetin diri di posisi orang lain, ngomong pakai bahasa mereka. Wah, ini bukti lagi ya kalau soft skill itu penting banget, bahkan di bidang teknis sekalipun. Penting banget, nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita coba intip sedikit dapurnya Darknet Diaries. Gila juga ya kerjanya, 50 jam per episode katanya. Itu rata-rata loh, bisa lebih. Kayak kerja seminggu lebih ya buat satu episode. Belum lagi ngejar narasumbernya, bisa tahunan katanya. Betul. Prosesnya emang, intensif banget. Risetnya harus dalam, cek fakta lagi, nulis naskah hati-hati, produksi audionya juga cermat. Plus, ya itu, ngedeketin narasumber butuh sabar sama diplomasi tingkat tinggi. Dia nyebut beberapa episode yang paling berkesan kan, kayak Xbox Underground. Ya, itu salah satunya. Cerita soal geng peretas muda gitu, yang obsesi banget pengen dapetin game sebelum rilis. Ceritanya liar banget, penuh drama. Ada juga yang soal NSA itu, Operation Glowing Symphony. Ini pasti susah banget dapetin ceritanya ya. Ini sih, wah pencapaian jurnalistik luar biasa ya buat podcaster independen. Ceritanya kan tentang gimana NSA ngehack infrastruktur siber ISIS. Kok bisa lolos ceritanya? Jack berhasil dapat akses, wawancara, kan yang bikin kaget, naskah akhirnya disetujui langsung sama Direktur NSA waktu itu, Jenderal Nakasone. Cuma ada revisi dikit buat jaga rahasia sumber sama metode intelijen. Gila kan? Kredibilitasnya udah kebangun banget berarti. Kisah-kisah kayak gitu atau wawancara sama pentester, peretas etis yang dia bikin emang punya daya tarik sendiri ya. Ada sisi manusianya, tegangnya, detail-detail nggak terduga di lapangan gitu. Dan ada satu hal yang Jack amati, menurut saya menarik banget nih. Pendengar itu seringkali sama terhiburnya dengerin cerita simulasi pentest
dibanding cerita operasi intelijen beneran yang resikonya gede. Oh iya, kenapa gitu ya? Nah, ini nunjukin kekuatan narasi. Cara ceritanya dibangun, karakternya, konfliknya. Itu yang bikin nyantol. Mau itu simulasi atau kejadian nyata. Ngomongin soal Jack sendiri, dia kan misterius ya orangnya. Nggak pernah nunjukin muka, jaga privasi banget. Kenapa tuh dia milih gitu? Alasannya ada dua lapis, katanya. Pertama, prinsip. Kan dia sering bahas isu privasi, jadi dia merasa harus walk the talk gitu. Praktekin apa yang diomongin. Masuk akal sih. Terus yang kedua? Kedua, ya keamanan pribadi. Jangan lupa, dia kan sering ngangkat cerita sensitif soal dunia hacker. Bongkar taktik, kadang nyebut nama juga, walau disamarin atau izin. Iya juga ya, bisa bikin orang nggak seneng. Nah, itu dia. Jadi anonimitas itu kayak lapisan pelindung lah buat dia. Dan keputusannya ini makin kuat gara-gara pengalaman nggak enak soal OSINT itu ya. Pernah dilacak fans. Iya. Ini cerita yang bikin dia makin waspada. Dulu banget, sebelum Darknet Diaries rame, dia pernah iseng bikin video YouTube. Ada fans yang jeli banget. Jeli gimana? Bisa nemuin alamat rumah sama email kantornya cuma dari detail kecil di background video. Kayak pantulan di kacamata, pemandangan luar jendela, dikit gitu. Serius? Cuma dari situ? Iya, niat fansnya sih baik, cuma mau nyapa. Tapi kejadian itu bikin Jack sadar gampang banget informasi pribadi bocor. Makanya dia makin ketat jaga batas antara persona publik sama kehidupan pribadinya. Pelajaran berharga itu. Oke, sekarang kita bahas filosofi di balik suksesnya Darknet Diaries deh. Prinsip beri nilai dulu atau give value first itu kedengerannya idealis ya. Gimana dia jalaninnya pas awal-awal? Pasti kan susah duitnya. Nah, ini bagian yang inspiratif tapi juga agak nekat ya. Dia nggak langsung pasang iklan, nggak langsung cari sponsor. Terus gimana? 6 bulan pertama, dia bikin podcast sambil masih kerja paruh waktu. Terus pas udah mutusin fokus penuh, podcastnya masih bersih dari iklan. Lalu dia hidup dari mana? Nah, ini cerita uniknya. Dia jual 1 keping Bitcoin, dia pernah iseng beli pas harganya masih sekitar $600. Pas dia jual, harganya udah, $18.000. Wow, timingnya pas banget. Kebetulan yang luar biasa ya. Nah, duit itu yang biayain hidupnya sekitar 3 bulan pertama. Dia fokus total ke podcast. Gila. Tapi intinya filosofi dasarnya kuat ya. Terinspirasi Gary Vaynerchuk itu jab, right hook. Betul. Kasih nilai terus ke audiens. Bangun trust, bangun komunitas. Baru deh setelah itu Anda kayak punya hak buat minta imbalan. Entah lewat iklan, merchandise, atau Patreon kayak dia. Butuh sabar dan modal ya berarti? Iya, tapi hasilnya fondasi audiens Darknet Diaries jadi loyal dan suportif banget. Terbukti kan? Ada saran praktisnya dari dia buat para kreator? Atau siapa aja lah yang mau bikin sesuatu yang bernilai? Sarannya simpel tapi dalam sih. Mulai dari apa yang benar-benar bikin Anda tertarik, bikin Anda semangat. Gairah itu nular soalnya. Oke, passion dulu ya. Terus, fokus kasih nilai nyata ke audiens Anda. Nggak peduli pasarnya, sekecil atau sespesifik apa. Kalau audiens ngerasa dapat sesuatu, info unik, hiburan, inspirasi, ketawa, pasti mereka balik lagi, jadi pendukung setia. Soal alat gimana? Kan banyak yang mikir harus canggih dulu. Nah, dia bilang jangan terlalu pusing soal itu di awal. Konten dan koneksi ke audiens itu jauh lebih penting. Klop sama pengalamannya dia yang mulai dari mic USB biasa ya. Substansi ngalahin kemasan. Betul. Ngomongin substansi nih, Jack juga sempat ngasih pandangan menarik soal hacking itu sendiri. Nggak semuanya canggih kayak di film kan? Oh iya, gimana tuh? Dia ngingetin kita sama kasus akun Twitter Donald Trump yang kehack itu. Yang passwordnya "you're fired" itu ya? Nah, itu dia. Nggak pakai teknik canggih, cuma nebak password aja. Contoh lain yang lebih dasar lagi, cara paling gampang ngehack orang itu seringnya bukan lewat cyber, tapi fisik. Curi aja HP atau laptopnya pas lengah. Wah, iya juga ya. Jadi ancaman bisa datang dari mana aja dan seringnya simple ya. Betul. Ini ngebuka mata banget sih. Jadi pelajaran keamanan cyber paling dasar apa nih yang bisa kita, Anda semua, ambil dari sini buat diri sendiri? Fokus ke pertahanan dasar yang sering disepelein. Istilahnya low hanging fruit. Tujuannya bukan buat jadi 100% kebal ya, itu hampir nggak mungkin. Terus tujuannya apa? Tujuannya bikin diri Anda jadi target yang lebih repot buat diretas dibanding target lain di sekitar Anda. Ada konsep pyramid of pain di cybersecurity, intinya makin Anda bikin susah penyerang. Misalnya pakai password kuat, 2FA gitu ya, waspada phishing juga. Benar, iya. Makin besar kemungkinan mereka nyari mangsa lain yang lebih gampang.
Jadi buang jauh-jauh deh pikiran, nggak bakal kejadian sama saya. Justru karena bisa kena siapa aja, makanya langkah pencegahan dasar itu harus disiplin dilakuin. Masuk akal banget. Luar biasa sih perjalanan Jack Rhysider ini. Dari teknisi jaringan CCNA jadi pencerita kisah cyber kelas dunia. Bener-bener nunjukin gimana gabungan unik antara skill teknis, kemampuan komunikasi, sama passion cerita itu bisa bikin jalur karir yang nggak kepikiran tapi sukses banget. Ditambah lagi filosofi kasih nilai dulu itu, wah, pelajaran berharga buat siapa aja kayaknya. Iya, sebuah sintesis yang keren banget ya. Dia bisa ngerangkai latar belakang teknis, cinta sama cerita, bahkan pengalaman pahit soal privacy itu jadi sesuatu yang original dan punya dampak. Bener banget. Nah, ini mungkin bawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, elemen-elemen apa dalam hidup Anda sendiri, mungkin dari kerjaan, hobi aneh, minat terpendam, atau bahkan tantangan yang pernah dihadapi, yang kalau digabungin, siapa tahu bisa menciptakan sebuah nilai unik yang baru. Baik untuk karir maupun proyek pribadi Anda ya. Betul, siapa tahu ada kombinasi unik di sana. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Semoga penelusuran mendalam kita dari sumber wawancara Jack Rhysider ini bisa kasih Anda percikan inspirasi dan wawasan baru ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.